Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Sabtu 2 Desember 2023 dengan Sari Berita. Pembangunan pasar modern di Kabupaten Ende akan dimulai pada akhir tahun. Memperingati Hari AIDS Sedunia, KPAD Sika gelar berbagai kegiatan. Bersama saya, Christine Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Ende akan melakukan pembangunan pasar modern di Blok B dan Blok C Pasar Bongawani di Kelurahan Bongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang rencananya akan dibangun pada akhir tahun 2023. Selengkapnya, Feranda Garus melaporkan. Hal itu disampaikan Kadis Disperinda Kabupaten Ende Muhammad Sahrir kepada RRI. Dia menjelaskan sebelum dilakukan pembangunan, para pedagang yang ada di sekitar lokasi pembangunan akan diarahkan ke tempat yang telah disediakan hingga selesai pembangunan pasar modern tersebut. Jelaslah para pedagang yang ada di Blok B dan Blok C itu akan kami lakukan relokasi. Relokasinya itu yang akan kami tempatkan itu space yang ada di Pasar Bongawani yang Blok D itu, Pasar Bongawani yang kedua, Pasar Putulando, dan juga berada di pelataran Semia Lama dan juga yang ada space yang ada di sebelah Toko Lolita. Ya, untuk terkait dengan jumlah pedagang yang ada di Blok B dan Blok C, jumlahnya sekitar 84 pedagang. Lanjut Sahrir, anggaran pendanaan untuk pembangunan pasar bersumber dari APBN melalui DIPA pada Kementerian PUPR, dibangun melalui Balai Pemukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah 2 Nusa Tenggara Timur dengan total anggaran sebesar 36 miliar. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Satker selaku pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diinformasikan kepada kami bahwa sudah sampai dengan saat ini sudah memasuki masa tahap-tahap akhir, yaitu masa sanggah, dan mereka menginformasikan pada tanggal 8 Desember 2023 nanti itu sudah berkontrak. Dirinya berharap para pedagang di pasar bisa bekerja sama dengan pemerintah dan mematuhi aturan yang berlaku selama pembangunan sehingga pembangunan pasar modern bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. RRI ND Feranda Garus melaporkan. Memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Desember, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Sika menggelar berbagai kegiatan edukasi mengenai pencegahan penularan HIV AIDS. Laporan Rosa Dalima. Kegiatan pendahuluan sebelum Hari H peringatan berupa edukasi dan donor darah yang dilaksanakan di Tugu Tsunami Taman Kota Maumere pada 25 November 2023. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Sika Yan Siga kepada RRI Jumat sore menjelaskan, selain itu KPAD bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait selama 2 hari pada 29 dan 30 November menggelar diskusi mengenai rencana aksi daerah RAD untuk menanggulangi AIDS, TBC, dan malaria. Kegiatan tersebut telah menghasilkan satu naskah yang berkelanjutan pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten Sika sendiri, kata Yan Siga, telah menetapkan tahun 2030 Sika bebas dari AIDS, TBC, dan malaria. Oleh karena itu penanggulangan 3 jenis penyakit menjadi satu kesatuan dan tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk dengan kebijakan menetapkan sumber pembiayaan penanggulangan melalui dana desa. Karena di satu pihak, ketika kita berbicara tentang AIDS, tidak mungkin kita melupakan tentang TB, tidak mungkin kita melupakan tentang malaria. Dengan demikian, Pemda Sika, dalam hal ini KPA Sika, Dinas Kesehatan dengan stakeholder, mau berbicara satu kesatuan. Karena di dalam edaran Bupati kami, untuk mendorong dana desa, penggunaan dana desa itu dengan 3 penyakit utama ini. Karena kami semua berpikir bahwa AIDS, tuberkulosis, dan malaria, kami ingin supaya dieliminasi tahun 2030. Lebih lanjut, Yan Siga mengatakan pada Hari H peringatan dilaksanakan jalan sehat bersama untuk mengkampanyekan bahayanya HIV AIDS dan tidak melakukan diskriminasi terhadap penderita atau ODA. Pihaknya memberikan apresiasi kepada SMK Santo Thomas
yang bersedia menunda jadwal ujian sekolah agar bisa terlibat dalam kampanye penanggulangan AIDS di hari peringatannya. Itu teman-teman ya, ada saya dari Satu Thomas itu. Mereka mengorbankan, mereka punya waktu harus ujian hari ini, tetapi karena demi kebaikan bersama masa depan mereka tunda mereka punya ujian dengan seizin kepala sekolah. Mereka tunda mereka punya kegiatan, mereka dukung memeriahkan peringatan Hari AIDS Dunia ini dengan drum band mereka. Jalan Sehat juga melibatkan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan Kabupaten Sika, Unipa, Truk F, GPIC, SPD, dan SPS, serta berbagai komunitas lainnya. RRI Ende Rosadalima melaporkan. Sementara itu, operasional Pasar Wuring di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, dihentikan sementara sejak kemarin 1 Desember 2023. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Penghentian operasional Pasar Wuring di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika ini berdasarkan keputusan penjabat Bupati Sika, Adrianus Firminus Parera. Penjabat Bupati menyampaikan keputusan ini di dalam wawancara RRI pada Jumat 1 Desember 2023. Penjabat Bupati Sika mengakui telah mengeluarkan surat perintah kepada Kasat Pol PP Kabupaten Sika untuk menghentikan sementara kegiatan pasar tersebut. Alvin Parera, penjabat Bupati Sika, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada regulasi yang berlaku. Tujuannya adalah menertibkan aktivitas pasar dan memastikan bahwa semua operasional pasar tersebut telah memenuhi persyaratan perizinan yang sesuai. Penghentian operasional Pasar Wuring ini bersifat sementara hingga pihak pengelola bisa mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Sika. Ya, hari ini surat perintah keluarkan surat perintah semalam kemarin untuk Kasat Pol PP. Dia punya SOP itu. Kemarin kita sudah panggil juga beberapa hari lalu dengan Pak Sekda, diskusi ambil jalan terbaik, tapi masih tetap dengan keputusannya, sehingga ya kami sebagai regulator, beliau kan operator, jadi regulator kan harus mengatur toh. Jadi sebenarnya izin prinsip ada, izin operasionalnya. Ini bukan penutupan, ini penghentian. Ya selama bisa seluruh syarat-syarat teknis dan operasional itu bisa digenapi, ya tentu kita lihat kembali kan. Kita sudah sampaikan ada perdanya, ada izin operasional yang harus dilengkapi. Kalau ada perda kita yang terbaru kan soal pendirian pasar tradisional oleh swasta. Terungkap bahwa aktivitas di Pasar Wuring tidak memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha sesuai regulasi pemerintah, dan dalam penjelasannya Alvin Parera merujuk pada pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah bersamaan dengan pasal 79 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sika nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sarana perdagangan. Selain itu, penjabat Bupati menegaskan bahwa pedagang yang biasanya berjualan di Pasar Wuring dapat kembali berjualan di Pasar Alok seperti biasa. Ya tentu ada prosedur dan tata caranya dalam perda. Kita mau coba menata Kota Maumere menjadi kota yang lebih baik. Semua orang punya hak untuk berusaha, tapi kan kita harus mengatur. Kita tidak melarang, tapi kita mengatur. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat, seluruh pedagang, mari kita sama-sama mendukung Kota Maumere yang baik dan bersih dengan menaati seluruh peraturan, aturan kebijakan daerah soal perda, pelaksanaan usaha perdagangan. Itu saja yang saya bisa harapkan. Tidak ada tujuan apa-apa. Tujuan ini mulia untuk mengatur supaya pelaksanaan perdagangan ini bisa kita atur secara baik. Kalau kita tidak atur secara baik, maka tumbuhlah pasar-pasar liar di dalam kota yang terlalu banyak. Nah, itu yang kita mau atur. Pihaknya menekankan pada pentingnya mendukung kebijakan pemerintah daerah, dan Alvin Parera berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sika patuh terhadap peraturan dan kebijakan terkait izin usaha dan izin operasional pasar. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sika ke depannya. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Menyadari pentingnya adanya fasilitas galangan kapal atau docking, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terbuka dan mengajak para investor untuk berinvestasi pada pembangunan docking di Labuan Bajo. Epi Wahab selengkapnya melaporkan.
Menjadi kota pariwisata yang terkenal dengan keindahan wisata baharinya, tentu keberadaan kapal-kapal wisata yang juga menjadi daya tarik tersendiri dan transportasi penting bagi wisatawan saat hendak ke Labuan Bajo dan mengunjungi tempat-tempat spot wisata baharinya. Namun seiring berjalannya waktu, kapal-kapal wisata ini pula yang menjadi masalah terkait citra wisata di Labuan Bajo akibat berita tentang kapal tenggelam, karam, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, menyampaikan pentingnya keberadaan gelangan kapal atau docking sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal wisata. Kenapa kesemuanya ini harus disiapkan? Supaya ada juga jaminan orang berlayar yang di atas kapal pinisi ada rasa nyaman. Karena seluruh dokumen kelayakan itu pasti munculnya dari tempat-tempat docking. Sehingga dari awal kita mitigasi yang namanya risiko orang berwisata di laut. Sehingga cerita bahwa ada kapal tenggelam, saya kira ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kita wujudkan. Sehingga pariwisata yang sedang geliat di Labuan Bajo tidak akan menjadi pudar gara-gara kapal tenggelam yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya tempat docking, pemerintah melalui instansi terkait akan dengan mudah dan leluasa untuk mengecek kelayakan kapal secara berkala pada saat kapal sedang melakukan docking. Dan Edi Stasius Endi juga menambahkan pemerintah daerah Manggarai Barat terbuka untuk para investor yang ingin berinvestasi untuk pembangunan docking tersebut. Menyiapkan tempat untuk investor yang mau membangun yang namanya docking. Dengan keterbukaan terhadap investor terkait docking ini tentu akan membawa dampak positif baik pelaku wisata maupun wisatawan, dan jika pertumbuhan investasi baik dan meningkat tentu akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Ende gelar peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tingkat Kabupaten Ende berlangsung di Desa Ondoreah, Kecamatan Nangapenda. Laporan Rovinus Wula. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 sedianya diperingati pada tanggal 12 November 2023, namun karena terhambat dengan berbagai kegiatan maka baru dilaksanakan Jumat 1 Desember 2023. Kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 mengusung tema Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Turut hadir dalam kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Kabupaten Ende, Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad, Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede, Sekda Kabupaten Ende Agustinus Gajangasu, anggota DPRD Ende dari daerah pemilihan 2, para asisten Sekda, pimpinan OPD, para camat, kepala desa lingkup Kecamatan Nangapenda, kepala puskesmas sewilayah Kabupaten Ende, tenaga kesehatan dari 26 puskesmas Kabupaten Ende, tokoh adat, tokoh agama, serta undangan lainnya. Bupati Ende dalam sambutan di hadapan para tenaga kesehatan serta seluruh undangan yang hadir menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi kerja keras para nakes yang telah berjuang membangun kesehatan di Kabupaten Ende, karena hingga saat ini angka stunting di Kabupaten Ende adalah yang terendah se-NTT, yakni 6,8, dengan harapan ke depan terus berupaya agar bisa mencapai titik terendah. Terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh korban masyarakat Kabupaten Ende lantaran mendukung kami membangun Ende menuju perubahan. Khususnya di sektor kesehatan saat ini kita telah memilih Pak Dokter mengambil kesehatan. Banyak Bapak Ibu sekalian, saya tahun depan 2 tahun lagi kita sudah kembali dokter spesialis, yaitu spesialis jantung, spesialis saraf, bedah, anestesi, kandungan, jiwa, dan spesialis THP serta spesialis anak. Meski demikian, Bupati Jafar Ahmad tetap memberikan perhatian bagi para nakes agar angka kematian ibu dan balita ke depan juga bisa ditekan dari target RPJMD. Sementara itu, dalam sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi G. Sadikin dibacakan, Bupati Ende mengatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayah harus dilakukan secara serius. Pada tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Dr. Aries Dwi Lestari dalam sambutan
menjelaskan terkait pencapaian bidang kesehatan dan juga yang belum tercapai sesuai program RPJMD Kabupaten Ende. Kadis Kesehatan mengatakan pencapaian yakni baik pembangunan fisik seperti renovasi sejumlah puskesmas, juga pencapaian sesuai program RPJMD Kabupaten Ende. Selain itu, reakreditasi puskesmas juga dilakukan oleh lembaga akreditasi dan hasilnya sangat memuaskan di mana 2 puskesmas mendapat akreditasi paripurna. Rukun 5 dari Madya tidak melewati utama, langsung naik ke puncak menjadi paripurna. Terima kasih. Kemudian yang teramat dahsyat, Puskesmas Ahmad Yani, Pulau Ende, dari status dasar tidak melewati madya maupun utama, langsung naik ke puncak menjadi paripurna. Kadis Kesehatan Kabupaten Ende mengatakan kedua puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rukun 5 dan Puskesmas Ahmad Yani di Kecamatan Pulau Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. Pro 1 RRI Ende bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM